sekolah SD Negeri 1 Bekasi yang sudah diasuh. Pun record. Sebelum acara program sekolah ini yang kita laksanakan atau pemaparan tentang program sekolah ini yang paparkan, mari kita selalu janji untuk mengucap puji syukur kepada Pengusaha Negeri untuk atura mengasihkan taruh banyak marhum swastiastu. Yang terhormat Bapak Pengawas yang saya hormati dan dalam kesempatan yang saya hadir, dan Bapak Ibu Guru semuanya saya hormati juga. Pada hari ini seperti apa yang saya sampaikan adalah kita melaksanakan observasi praktik kinerja kepala sekolah, yaitu saya mengambil program sekolah SD Negeri 1 Bekasi yang sudah disusun oleh saya sendiri, nanti bisa disempurnakan oleh Bapak Ibu juga dan oleh Bapak Pengawas yang mau untuk menyempurnakan program yang susun ini. Karena nantinya yang setelah acara ini dia akan upload juga program sekolah ini ke ruang GPK sebagai bukti karya. Karena di sana sudah masih ada fasilitas untuk kita mengupload karya kita maupun kita bisa mengunduh karya orang lain. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tim kita dari SD Negeri 1 Bekasi. Ini adalah tim kami ya, Pak Pengawas. Sebelum kita melaksanakan ini, saya juga melaksanakan rembuk dulu sebentar. Berikut kami perkenalkan dulu dari sini wali kelas 1 Bu Made, wali kelas 1, dan Bu Made Suci Bayu. Kelas 2 Bu Putu Yeni. Kelas 3 untuk Bu kelas 3 karena cuti tidak bisa hadir dalam kesempatan ini Pak Pengawas. Guru kelas 4 Pak Made Jatma sebagai kameramen di belakang layar. Terus kelas 4 kelas 5 ya Pak, kelas 5 Pak Made Situl, ini tim kami. Kelas 5 kelas 6 Pak Nyoman Karmel. Sedangkan guru agama itu Bu Koyan. Terus guru PJOK Pak Wayan Bagas. Sedangkan administrasi perkantoran Bu Wayan. Ini adalah tim kami yang kami rebut di gambar pertama, sedangkan di gambar kedua itu setelah kami melaksanakan upacara setiap hari Senin bersama Bapak Kabinsa. Nah, kenapa kami mengambil presentasi program sekolah ini? Ini yang mendasari 8 indikator kinerja kepala sekolah. Yang pertama itu adalah memandu perencanaan pembelajaran. Yang kedua, komunikasi visi misi satuan pendidikan. Yang ketiga, presentasi program sekolah. Yang keempat, refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Yang kelima, aktivitas kegiatan komunitas belajar. 6, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. 7, menciptakan praktik baik kepemimpinan. Yang ke-8 ada refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, sedangkan nomor 1, pemandu perencanaan sudah kami laksanakan di 2 tahun yang lalu. Komunikasi visi misi sudah, aktivitas atau aktivasi kegiatan komunitas belajar sudah, dan sekarang kita ambil ke presentasi program sekolah. Nah, sedangkan refleksi pengelolaan kurikulum, siklus peningkatan praktik pembelajaran, menceritakan praktik baik, itu akan dilaksanakan di luar sekolah bersama komunitas kepala sekolah K3S, kepala sekolah gugus dan lain sebagainya. Serta refleksi program pengembangan kompetensi guru juga dilaksanakan di luar sekolah. Sama, Bapak Ibu guru juga ada ya, berapa tuh? 5 ya kompetensi indikator kinerja.
guru ada 5. Silahkan dipilih di ruangan DPC. Nah, yang mendasari saat pembuatan program sekolah ini yaitu rapor pendidikan SD Negeri 1 Bukit tahun 2025 yang kita dijadikan acuan. Nah ini dia rapor kita. Kalau kita bisa baca di sini, itu yang baik ya. Yang pertama ada 1, 2, 3, ada 6 indikator di dalam rapor pendidikan kita ya. Yang pertama adalah kemampuan numerasi murid dari 2024 cukup baik ya, dan nilai kita itu naik di kemampuan numerasi. Nah kita semua tahu di rapor pendidikan itu asalnya dari survei belajar, ANBK, dan survei belajar dan ANBK ya, dan survei lingkungan belajar asal dari rapor pendidikan ini. Sedangkan karakter murid kita itu baik, nilainya juga naik kalau dibandingkan dari tahun 2024. Kondisi keamanan sekolah baik, tetapi menurut survei itu nilainya turun dari 2024. Kondisi kebinekaan sekolah juga baik, tapi nilainya turun dari tahun 2024. Dan kemampuan literasi murid kita ini sedang, tapi walaupun sedang juga ada berita baiknya mengalami kenaikan kalau dibandingkan tahun 2024. Nah, kualitas pembelajaran, nah kita di sini masih sedang. Kualitas pembelajaran kita masih sedang, Bapak Ibu. Dan kalau sedang itu nilainya juga turun dari tahun 2004. Jadi yang hijau-hijau ini kita tidak lanjuti, sedangkan yang kuning-kuning ini kita intervensi. Nah, mendasari program ini yang kuning-kuning, khususnya di dalam kualitas pembelajaran yang akan kita tingkatkan di tahun 2026. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran apa yang kita lakukan? Nah, saya mempunyai menyusun program yang saya namakan program sekolah SD Negeri 1 Wadukati. Yang pertama, napasnya suatu satuan pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu adalah budaya sekolah atau pembiasaan. Yang kedua, yang pasti adalah intrakurikuler. Kita akan terus tingkatkan di intrakurikuler. Yang ketiga, co-kurikuler. Yang terakhir adalah ekstrakurikuler. Ada 4 napasnya satuan pendidikan. Mungkin nanti akan kalau ada Bapak Ibu punya pendapat lain, ada pendapat lain bisa ditambahkan. Yang pertama ke budaya sekolah. Nanti kita diskusi satu-satu deh. Kita ke budaya sekolah dulu. Terkait dengan budaya sekolah ini. Budaya sekolah atau sering kita sebut dengan pembiasaan. Yang mungkin kita akan terus kembangkan yaitu budaya sekolah, salam, senyum, dan sapa. Itu adalah adab kita untuk anak-anak. Agar kita dan juga anak didik kita bisa memiliki sifat yang baik, yaitu pembiasaan atau budaya salam, senyum, sapa. Ini merupakan bentuk dari karakter. Terus pembiasaan yang kedua, nah ini juga program pemerintah menanggulangi keberadaan sampah. Ya. Memilah sampah, buang sampah pada tempatnya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu juga di kelas tetap terus menekankan di dalam pembelajaran menekankan pentingnya memilah sampah serta buang sampah pada tempatnya. Dan kita sebagai satuan pendidikan
wajib untuk menyediakan. Pembiasaan yang ketiga yaitu membiasakan untuk selalu antre di setiap kegiatan. Mungkin yang kita bisa laksanakan ya kita menyediakan saat mereka selesai berbaris laksanakan sembahyang itu saja. Kita berdiri di depan untuk mereka melaksanakan sungkaran atau sa'i untuk antre. Dan juga yang sudah ditekankan di kantin, pelaksananya itu di kantin untuk antre. Dan juga di kelas silakan Bapak Ibu gunakan bagaimana seninya Bapak Ibu. Yang penting kita membiasakan anak untuk hidup antre, tidak berebutan. Yang keempat, ya ini juga pembiasaan tetap kita sebagai bentuk cinta tanah air, ya kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin dan dengan hari besar lainnya. Itu bentuk pembiasaan atau budaya sekolah yang kita kembangkan setiap hari sebelum pembelajaran. Mungkin juga ada pembiasaan yang lain, bisa kita nanti Bapak Ibu cantumkan di sana. Ada kira-kira yang ingin dicantumkan Bapak Ibu? Selain keempat ini, apa lagi? Kata Pak Fadli, Pak Iman? Masih berpikir. Ayo Bu Wayan, silakan ada apa? Mau ditambahkan yang mana nanti bisa juga nanti lewat kita tindak lanjut ya. Sementara empat ini. Nanti untuk budaya yang lanjut. Itu bentuk dari gambar visualisasi dari kita memperbiasakan. Yang kedua adalah program intrakurikuler. Nah ini yang mengacu menukik pada tujuan kita untuk mengintervensi tadi yang kuning ya, di kualitas pembelajaran. Nah di sini letaknya nanti yang terpenting ya, di intrakurikuler bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran di samping ada banyak tugas tambahan yang harus kita lakukan, tapi tetap tugas tambahan itu program pemerintah dan sebagainya itu sejatinya bertujuan untuk kualitas pembelajaran. Nah, di intrakurikuler ini sekarang kita diwajibkan per 1 Januari 2026 kita sudah kedatangan yang namanya peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 yang harus dilaksanakan mulai Januari 2026. Berarti sudah yaitu tapi ini Pak Ibu tentang apa Pak Ibu? Nomor 1 Tahun 2006 tentang ada 7, kalau tidak salah ada 7 peraturan dari keluarkan yang terbaru tentang standar proses, ya, tentang standar proses. Nah, di mana standar proses itu ada 3 minimal yang ada di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Tidak bisa lepas dari 3 di aturan ini. Silahkan dibaca-baca lagi ya kalau ada yang lain. Nanti kita tinggal lanjut. Yang pertama ada perencanaan Bapak Ibu. Kalau sudah Bapak Ibu membuat perencanaan, berarti sudah masuk ke standar proses. Ada perencanaannya. Perencanaannya itu apa? Sudah di dalam kurung. Perencanaan itu minimal ada perencanaan atau yang disebut dengan RPM, rencana pembelajaran mendalam atau RPP, itulah yang mana saja boleh dipakai. Nah minimal di sana di dalam RPP itu tidak lagi banyak-banyaknya seperti dulu 10 lembar dan sebagainya. Minimal sekarang itu ada tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, serta penilaian atau asesmen pembelajaran. Ini sempat yang diberi pembelajaran RPM oleh kelas 2 ya, kemudian kelas 1 kemudian ya.
Jangan tinggal ditambahkan nama anaknya harus ada. Nah, tujuannya pasti sudah ada dan ini langkah pembelajaran itu yang penting dan penilaiannya ada di sana. Yang salah satunya adalah nama anak, nilai penilaian kognitif, segi motor dan lain sebagainya. Tapi ada nilai asesmennya. Nah, ini tentang rencana pembelajaran. Yang kedua, karena proses yang kedua itu adalah pasti setelah direncanakan itu dilaksanakan. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran seperti apa yang kita ketahui bersama, ini memakai pembelajaran mendalam. Di mana pembelajaran mendalam itu kalau kita bisa untuk meningkatnya, biar kita ada rumusnya 8 3 3 8 3 3 4. Bapak Ibu ya. Jadi sudah diusahakan Bapak Ibu melaksanakan langkah pembelajaran itu, ini mengacu pada 8 3 3 4. 8-nya itu apa? 8 dimensi profil lulusan. Yaitu ada takwa beragam yang Maha Esa, kekeluargaan sampai ke kesehatan, ya. Terus 3 prinsip pembelajaran. Nah, ada 3 pengalaman belajar dan 4 kerangka pembelajaran. Yang sudah share juga di grupnya. Nah ini ada 8 standar. Iya, beriman, bagaimana terdapat beragam yang Maha Esa, kekeluargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penerapan kritis. Nah ini bisa di Bapak Ibu pilih. Ini namanya disingkat DPL. Di dalam perencanaan itu kalian pilih DPL apa yang ingin disasar di saat menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, kalau sudah ada DPL ini, 1, 2, kita sudah termasuk RPP yang zaman sekarang, ini terbaru. Dan itu ada 8 sudah 3 prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran yang penting sudah ada berkesadarannya, ya, yaitu bermakna, dan yang ketiga menyenangkan. Anak-anak itu sadar bahwa mereka itu sedang belajar, makanya mengembalikan kesadaran anak itu penting. Kadang-kadang anak-anak kita itu tidak sadar saat dia berada di kelas, pikirannya berawang. Kita kan bisa lihat, oh ini anak-anak ini yang berawang pikirannya jauh, mungkin memikirkan permainan, game dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Kita kembalikan dengan apa namanya itu, kalau di guru penggerak apa namanya? Kita bisa mindfulness. Kita bisa ajak dia hening sejenak. Ayo anak, kita tutup mata dulu. Kita hening. Mari nampak kayak yoga. Jadi itu mengembalikan kesadaran mereka yang bermakna. Nah, biar mereka menyadari pembelajaran kita ini bermakna untuk meningkatkan kehidupan mereka kelak. Itu prinsipnya sudah mengembirakan, kalau bisa senang, mengembirakan anak-anak belajar senang. Di saat mereka ada berita libur 2 minggu mereka sedih. Gimana caranya itu buat mereka sedih saat libur? Bukan mereka senang. Libur. Mereka ingin rindu ke sekolah. Gimana caranya kita membuat mereka rindu akan sekolah? Mengembirakan. Terus yang berikutnya 3 pengalaman belajar. Nah, mereka ini diharapkan bisa memahami pembelajaran, setelah memahami, mengaplikasikan menggunakan pembelajaran itu untuk kehidupan sehari-hari serta merefleksi pembelajaran. Apa yang sudah saya pelajari tadi ya? Tentang pembagian, tentang perkalian, tentang dan lain sebagainya. Tentang bentuk tubuh manusia, ya, rangka tubuh manusia, misalnya ini.
mereka bisa merefleksi pembelajaran. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kerangka pembelajaran. Kita tidak bisa jauh dari kerangka pembelajaran, yaitu praktek pedagogis. Kita harus pedagogis itu bahkan kita mencoba memahami perasaan anak-anak kita. Hati-hati juga kita juga kita harus memahami bagaimana kejiwaan teman-teman kita, anak-anak juga kita biasanya untuk belajar. Itu kita harus memahami bagaimana dia pola pembelajarannya itu, apakah dia visual atau kinestetik. Yang itu nih, ini ada anak yang suka mendengar. Ada juga kalau dia gerak-gerak dia baru bisa kinestetik namanya. Dia suka melihat gambar, visual gaya belajar. Kita bisa memahami gaya belajar si A, si B, si C dan si D. Dan berikutnya lingkungan pembelajaran. Nah, kita juga diharapkan memahami kerangka pembelajaran selain praktik pedagogis atau kemitraan pembelajaran. Yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang keempat ini pemanfaatan digital. Kita mendukung program Bapak Presiden untuk digitalisasi pendidikan. Kita diberikan papan PD dan juga laptop. Kita bisa mempergunakan menjalankan program itu memakai papan ini. Yang mohon semuanya bisa, tidak ada yang banyak kelas 6 tidak bisa, yang terutama yang bisa, semuanya bisa memakai papan ini. Nah, ini kan yang di penerapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir adalah terkait dengan yang ada di standar proses, yaitu penilaian proses pembelajaran. Nah, kalau sudah ada penilaian, nah berarti kita sudah melaksanakan Permendikbud nomor 1 tahun 2000. Penilaian ini dilakukan oleh yang pastinya oleh Bapak Ibu guru sebagai pendidik. Yang kedua itu dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pendidik di saat pembelajaran. Nah, kasus semacam ini juga dilakukan oleh kepala sekolah saat observasi kinerja, praktik kinerja guru, dan oleh murid. Murid juga bisa menilai kita, bagaimana kinerja kita saat mengajar, apakah marah-marah terus, karena ulah mereka, kita kan tidak mungkin kita marah tanpa sebab. Apakah marah terus, apakah bagaimana, apakah menyanyi terus, apakah menyenangkan, mereka bisa menilai kita, ya. Kapan mereka menilai kita? Di saat survei lingkungan belajar. Ini. Nah, mungkin di kuliah ada yang ingin didiskusikan Pak Ibu? Biar nyambung. Yang mana perlu ditambahkan atau dikurangi? Dipersilakan. Di saat mana yang rasanya tidak masuk begitu? Mungkin pernah Bapak Ibu membaca tentang ini, tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2026. Ya, sambil isi tambahnya untuk tahun 2026 ini Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan 7 peraturan. 1 tentang ini, tentang standar proses. Nomor 2 tentang naskah kedinasan. Saya tidak hafal, tentang kedisiplinan juga ada. Tentang perlindungan guru itu nomor 4. Nah, manajemen lingkungan aman-aman. Dan yang terakhir adalah penugasan guru sebagai kepala sekolah, ada di Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Mungkin Bapak Ibu bisa dibaca-baca ini. Yang ada share semuanya di grup. Ada diskusinya, Pak Ibu? Pak Ade, Pak Yaman, lanjut. Oke, nanti ya. Oke, lanjut. Nah, ini foto dokumentasi yang kita dapat dari Bapak Ibu yang share di grup dan tambahkan.
di satuan pendidikan juga. Kokurikuler, nah ini kita tetap mengacu pada program pemerintah yaitu pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Yang sudah kita bagikan namanya itu formulirnya ke anak yang manual. Dan sekarang yang terbaru kita wajib untuk itu yang share dulu itu ternyata kaitannya dengan sana ada aplikasinya bersama orang tua. Lalu kita nanti mengikuti lomba ini. Ada lomba 7 kebiasaan penerapan 7 kebiasaan Indonesia hebat yang dilaksanakan oleh BMP provinsi. Nah, tadi sudah yang sharekan di grup. Nah ini kurikuler. Yang kedua pelaksanaan praktek lintas mata pelajaran. Kita mungkin praktek di pembelajaran apa kan itu ya? Misalkan di IPAS. Nah, apa yang ingin dikembangkan di dalam pembelajaran IPAS itu? Itu bersama anak-anak, mereka menciptakan satu karya atau produk, nah itu sudah berkegiatan kurikuler. Matematika ini apa yang dibuat sebagai nah, itu sudah ada kurikuler, kegiatan kurikuler. Ini bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Bagaimana seninya Bapak Ibu untuk mengembangkan kurikuler di kelas asli. Mungkin ini kebiasaan anak saya Pak, kalau pagi kita bisa laksanakan beribadah di dalam rumah ini. Makan bersama, ya kan? Makan sehat dan bergizi. Untuk sementara kita masih menunggu MPG. Kita bisa upayakan seperti apa yang dilakukan oleh guru kelas 2 ya. Nah ini guru olahraga. Dari guru olahraganya ini saat latihan jauh dan juga senam. Nah ekstrakurikuler yang kita lakukan di sekolah yaitu kepramukaan, UKS, dan kesenian serta olahraga. Kepramukaan ini wajib diikuti oleh semua ya, dan kita guru wajib menjadi pembina olahraga. Saudara kita punya 2 guru yang sudah bersertifikat KMD, Pak Yoman sama Bu Muhammad. Mungkin nanti tahun depan ada yang nambah lagi dan lebih banyak punya sertifikat pramuka. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan Rawasan. Om. Ada pertanyaan? Silakan. Kekerada dipublikasikan Pak. Mungkin bisa tambahkan sedikit. Oke. Dari ekstrakurikuler mungkin tambahkan mengikuti sosialisasi di SMA. PML. Ya. Untuk kita yang SD apa SMP? SD juga Pak Haji. Haji? Ya. Kalau merah itu kan untuk SMP ya. Remaja. Di dapurnya betul. Untuk dapur di PML Haji ke SD. Kalau SMP itu Pak. Ada orangnya. Kita sosialisasi. Oh Haji. Ya itu harus Pak akan mungkin. Nah cuma mungkin juga bagian yang PML. Oh. Guru KS. Nah, sama dengan di UKS. Ya. UKS ada PR-nya. Oh. Padahal belum remaja. Dan Padahal belum remaja. akan remaja. Oke, makasih Bapak. Dan masukannya nanti kita masukkan di sana di PML. Karena nanti setelah dinilai oleh Pak Pengawas, mungkin ada masukan sedikit yang akan ubah dan ini yang upload ke ruang GPK. Bapak Ibu juga bisa upload aja punya RPP, punya laporan tiket dan sebagainya, upload aja di sana di ruang GPK ya.
kan kita tambahkan di ada di ruang GTK ya. Ada sudah tempat buka ruang GTK.